Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Putri Irmawati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Putri Irmawati dengan nomor NRP 220325514, reguler 2 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem digestif untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Anatomi Fisiologi yang dibimbing oleh Pak Henry Didiharto. Yang pertama, anatomi sistem digestif terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, hati, empedu, pankreas, usus halus, usus besar, yang terakhir rektum dan anus. Yang pertama kali akan kita bahas di sini adalah mulut. Rongga mulut adalah bagian tubuh yang merupakan awal dari saluran pencernaan. Bagian depan rongga mulut dibatasi oleh bibir. Bagian atas dibatasi palatum durum yang hingga palatum mole. Bagian bawah terdapat otot-otot yang membentuk bagian mulut dan lidah serta pipi. Pada mulut terdapat bagian yaitu lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Lalu enzim yang berada di mulut, yang pertama ada enzim lipase, yakni membantu mencerna lipid atau lemak saat makanan mulai diproses di mulut dan juga membantu mempermudah penyerapan lemak di lambung dan usus halus. Yang kedua ada enzim amilase yang berfungsi menghancurkan karbohidrat kompleks ke rantai yang lebih kecil atau bahkan gula sederhana dalam bentuk maltosa. Enzim ini biasa disebut dengan enzim petialin yang diproduksi oleh kelenjar liur pada mulut. Di sini terdapat gambar dari anatomi bagian-bagian mulut. Yang kedua adalah faring. Faring adalah hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran yang menghubungkan mulut dan kerongkongan, yang biasa disebut orofaring. Yang kedua, hidung dan tenggorokan yang dikenal dengan saluran pernafasan, yaitu nasofaring. Faring berfungsi sebagai pemisah udara dari makanan dan air, mendorong makanan ke kerongkongan, dan menyeimbangkan tekanan udara. Berikut adalah anatomi dari faring. Yang ketiga adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran panjang yang menghubungkan tenggorokan dan lambung. Panjang kerongkongan itu sendiri sekitar 20-25 cm, dimulai dari trakea dan memanjang hingga bagian atas lambung. Pada bagian awal kerongkongan terdapat epiglotis yang merupakan katup kecil yang menutup jalur pernapasan ketika menelan makanan atau cairan. Katup ini berfungsi mencegah masuknya makanan atau cairan ke dalam paru-paru. Berikut adalah anatomi dari esofagus. Yang keempat adalah lambung. Lambung adalah bagian terpenting dalam proses pencernaan. Organ pencernaan yang berbentuk menyerupai huruf J ini memiliki sejumlah fungsi penting. Adapun fungsinya adalah tempat penyimpanan makanan sementara, memecah asam dari makanan yang dikonsumsi, dan mengirimkan makanan ke fase berikutnya menuju usus kecil. Pada saat makanan sampai di lambung, makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses yang melibatkan lapisan otot lambung guna menghancurkan makanan menjadi lebih kecil dan halus. Sementara itu, proses pencernaan kimiawi memanfaatkan asam lambung, enzim pencernaan, serta hormon pencernaan lainnya. Proses ini bertujuan untuk memecah zat gizi, terutama protein, menjadi molekul kecil yang mudah diolah oleh usus halus.
Lalu ada enzim pada lambung. Yang pertama ada pepsin yang berfungsi sebagai pemecah protein dalam makanan yang menjadi partikel yang lebih kecil, seperti fragmen peptida dan asam amino. Yang kedua ada asam klorida atau HCl, berfungsi menghancurkan bakteri atau virus yang tertinggal dalam makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang ketiga ada renin, berfungsi mengubah kasinogen menjadi kasein atau protein susu dan mengendapkan kasein susu. Berikut adalah anatomi pada lambung. Yang kelima ada hati. Hati merupakan salah satu organ yang peranannya sangat vital dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut sebagai liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Ia terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Organ ini memiliki dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Lobus kanan hati merupakan bagian terbesar yang ukurannya 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Hati memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama membersihkan darah dari senyawa berbahaya. Yang kedua memproduksi protein. Yang ketiga membantu metabolisme protein. Yang keempat memproduksi cairan empedu yang bertugas membantu dalam proses pencernaan makanan. Berikut adalah anatomi dari hati. Yang keenam adalah empedu. Empedu terdiri dari kantung empedu dan saluran yang terhubung dengannya. Kantung empedu terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepat di antara bagian bawah lobus kanan dan lobus quadratus liver. Kantung empedu memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 30-50 ml. Dari tampak depan, bagian atas kantung empedu tertutupi oleh liver. Sementara itu, bagian bawahnya berbatasan langsung dengan bagian awal usus 12 jari. Fungsi cairan empedu sendiri yaitu membantu kerja enzim pencernaan. Yang kedua, menggumpalkan lemak untuk dicerna. Yang ketiga, membantu fungsi enzim lipase. Yang keempat, menghambat pertumbuhan mikroba. Berikut adalah anatomi dari empedu. Yang ketujuh ada pankreas. Pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen, tepat di belakang lambung, yang memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan. Pankreas dikelilingi oleh hati, limpa, kantung empedu, dan usus kecil. Separuh pankreas berada di dalam limpa dan lambung. Sedangkan bagian lainnya yang disebut kepala terhubung dengan bagian utama usus kecil, yaitu duodenum atau usus 12 jari. Fungsi pankreas layaknya endokrin, ia melepaskan beberapa hormon penting bagi tubuh yang mengalir dalam darah, seperti somatostatin, insulin, glukagon, dan pankreatik polipeptid. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan yang bertugas melakukan sekresi pada enzim atau getah usus agar dapat menghancurkan makanan. Berikut adalah anatomi dari pankreas. Yang kedelapan ada usus halus. Usus halus atau intestinum tenue adalah bagian dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat mencerna makanan dan absorpsi sari makanan. Panjang usus halus kurang lebih 6 meter dengan diameter 2,5 cm. Usus halus memiliki lipatan-lipatan yang permukaannya terdapat banyak jonjot usus, yang memiliki fungsi menyerap nutrisi dari makanan, memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh, membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Bagian usus halus terdiri dari 12 jari, usus 12 jari maksud saya. Yang kedua ada usus kosong, yang ketiga ada usus penyerapan. Berikut adalah anatomi dari usus halus.
Yang kemudian ada usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ yang disebut juga dengan kolon memanjang dari sekum, kantung yang menghubungkan ileum, usus kecil dengan kolon sampai ke anus. Kolon terdiri dari 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, muscularis propria, dan serosa. Masing-masing lapisan pada usus besar tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Bila direntangkan, usus besar memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Saluran pada usus besar terbagi menjadi 4 bagian, yaitu kolon ascendens adalah bagian awal yang akan dilewati oleh sisa pencernaan dari usus kecil, terletak di sisi kanan tubuh memanjang dari sekum ke atas. Yang kedua adalah kolon transversum. Kolon bagian atas terletak mendatar dan membentang dari sisi kanan ke sisi kiri rongga perut. Kemudian ada kolon descendens, terletak di sisi kiri usus besar, memanjang dari lengkungan di limpa ke bagian kolon sigmoid. Dan yang keempat ada kolon sigmoid, bagian terakhir kolon sebelum sisa pencernaan masuk ke rektum, terletak di bawah kolon descendens berbentuk seperti huruf S. Yang terakhir ada rektum dan anus. Rektum merupakan ruangan dengan panjang sekitar 12–15 cm yang terletak setelah kolon atau usus besar. Fungsi rektum adalah untuk menampung feses sementara. Ketika rektum sudah penuh, maka dinding rektum akan memberikan impuls atau rangsangan ke otak sehingga timbul keinginan untuk buang air besar atau defekasi. Yang kemudian anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Panjang anus adalah kira-kira 4–5 cm. Anus memainkan peranan penting untuk defekasi. Sekiranya terjadi kelainan, defekasi tidak dapat berlangsung normal. Terdapat beberapa otot yang membantu anus agar defekasi lancar seperti puborektal, merupakan bagian dari otot lurik dan otot polos. Berikut adalah anatomi pada rektum. Sekian dari video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.